Salam sahabat Yesus penyembuhku. Hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita untuk Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi sahabat Yesus penyembuhku. Oleh sebab itu, mari siapkan hatimu, siapkan waktumu untuk mendengarkan firman Tuhan ini, supaya iman kita timbul. Dan pada saat iman kita timbul dan kita berdoa bersama-sama, maka terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi terobosan, terjadi pemulihan bagi sahabat Yesus penyembuhku. Hari ini tema kita berbicara tentang di kaki Yesus. Ada apa di kaki Yesus? Kalau kita mengetahui ada satu tempat atau ada orang yang dapat menyembuhkan, yang dapat melakukan mujizat, pastilah orang-orang akan berbondong-bondong ke tempat itu. Berbondong-bondong menemui orang itu. Walaupun mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Tapi belum tentu ada kepastian kesembuhan di sana. Karena tempat itu, orang itu tidak dapat melakukan mujizat. Padahal uangnya sudah keluar. Penyakit semakin parah. Tapi ada satu tempat di mana tempat itu memberikan kepastian, bukan mudah-mudahan, memberikan kepastian akan kesembuhan untuk saudara yang mau datang ke tempat itu. Dan kabar baiknya tempat itu gratis, tidak membutuhkan biaya. Tempat itu adalah di kaki Yesus. Siapa yang datang kepada Yesus, di kaki Yesus, dia tidak akan dipermalukan, pasti alami mujizat. Kenapa? Dan ada apa di kaki Yesus? Mari kita lihat Injil Matius 15 ayat 30. Lalu datanglah kepadanya orang-orang banyak membawa orang yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang timpang, dan banyak lagi yang lainnya bersama mereka. Dan mereka meletakkannya pada kaki Yesus, dan dia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu takjub, menjadi takjub ketika melihat orang yang bisu berbicara, yang timpang sembuh, yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat. Dan mereka memuliakan Elohim Israel. Wow! Injil Matius memberitahukan bahwa semua orang yang sakit yang dibawa di kaki Yesus, semuanya sembuh, semuanya alami pemulihan. Tidak satu pun yang tidak disembuhkan, semuanya alami mujizat. Jika sahabat yang terkasih datang kepada Yesus, datang ke kaki Yesus, Tuhan tidak akan mempermalukanmu. Apa yang engkau doakan, apa yang kita harapkan, pasti terjadi. Pasti pemulihan terjadi. Pasti sesuatu terjadi. Jadi kaki Yesus itu berbicara tempat penyembuhan. Tempat kesembuhan. Siapapun yang sakit. Sakit apapun. Jenis apapun penyakitnya, saudara bisa menyebutkan penyakit saudara. Yang ringan sampai penyakit yang paling berat, yang tidak dapat lagi ditangani para dokter. Bawa di kaki Yesus dan terimalah kesembuhan itu. Kaki Yesus berbicara tempat kesembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaki Yesus berbicara tempat perlindungan. Di Injil Lukas 8 ayat 35 dikatakan di sana bagaimana orang yang kerasukan roh jahat. Roh jahatnya itu banyak sekali.
Injil mengatakan legion, artinya banyak, tidak terhitung jumlah roh jahat itu memasuki orang ini sehingga keadaannya sangat parah. Dia suka memukul-mukul dirinya sendiri, dia telanjang, dia teriak sehingga orang lain ketakutan, dan tinggalnya ada di kuburan. Setelah Yesus datang dan menyembuhkan orang ini, mengusir roh jahat dan memindahkannya ke babi, dan orang kampung datang dan melihat peristiwa itu, melihat orang yang kerasukan ini sekarang berada duduk di kaki Yesus. Bukan hanya duduk di kaki Yesus, tapi dia duduk sudah waras, sudah memakai baju, sudah normal. Artinya mujizat terjadi. Di kaki Yesus dia mendapatkan perlindungan. Orang lain mengusir dia, tidak ada tempat perlindungannya. Tapi di kaki Yesus dia merasakan damai. Apa yang membuatmu takut? Apa yang membuatmu gelisah? Apa yang membuatmu khawatir? Keadaan ekonomi kah? Pekerjaan? Atau utang? Atau masalah yang lain? Datanglah berlindung di kaki Yesus. Karena Yesus memberikan perlindungan yang pasti. Yang ketiga, tempat merendahkan hati. Kaki Yesus itu berbicara tempat merendahkan hati. Waktu Yesus datang ke rumahnya Simon orang Farisi, ada seorang pelacur yang sangat terkenal. Setelah dia mendengar Yesus berada di sana di rumah Simon, dia datang dengan membawa minyak di buli-buli. Lalu dia menyeka kaki Yesus. Dia mengurapi kaki Yesus. Dia menangis di kaki Yesus, merendahkan dirinya. Karena dia percaya hanya merendah di kaki Yesus, merendah di hadapan Yesus, akan mendapatkan promosi, akan dipermuliakan. Kalau kita merendah di hadapan manusia, maka kita akan dihina, malah diinjak-injak. Tapi kalau kita merendah di hadapan Yesus, firman Tuhan berkata, orang yang merendahkan diri akan Tuhan tinggikan, Tuhan permuliakan. Mari rendahkan hidupmu di kaki Yesus. Sehingga Yesus berkata, Simon, karena orang ini merendah di hadapanku, dia meminyaki kakiku dengan air matanya, dia mengurapi kakiku, itu menandakan dosanya yang besar telah dihapus. Dan dia melakukan kasih yang besar dengan menyeka, dengan merendahkan diri di kaki Yesus. Tuhan menganggap itu adalah kasih yang besar. Mari rendahkan hidupmu di kaki Yesus. Karena Tuhan sanggup meninggikan, mempermuliakan hidup saudara. Yang keempat adalah kaki Yesus berbicara tempat mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Waktu Yesus datang ke tempat Maria, sementara Marta sibuk memberesin pekerjaan yang lain supaya tidak berantakan atau menyiapkan yang lain. Tapi Maria, dia duduk manis di dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus berbicara. Marta berkata, Tuhan, suruhlah dia membantu saya. Tapi Yesus berkata apa? Maria telah melakukan, telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ternyata mendengarkan Yesus berbicara itu adalah pilihan yang terbaik. Karena perkataan Yesus itu perkataan yang menghidupkan, perkataan yang memberkati,
perkataan yang membuat kita merdeka, bebas. Mari duduk diam di kaki Yesus. Dengarkan Yesus berbicara. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, datanglah ke kaki Yesus. Kaki Yesus adalah tempat kesembuhan, tempat perlindungan, tempat kita dipermuliakan, ditinggikan karena kita merendah di hadapan Tuhan. Yang terakhir adalah tempat kita mendengar Yesus dengan jelas, mendengar Yesus dengan benar. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami yang merendah di kaki Yesus. Tuhan, sahabat Yesus penyembuhku, hari ini yang merendah, hari ini yang datang di kaki-Mu. Bahkan mereka meletakkan pengharapan, meletakkan doa-doa mereka, keluarga mereka, hidup mereka, masa depan mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka di kaki-Mu. Terjadilah mujizat. Sembuh yang lumpuh, sembuh yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, yang tuli mendengar. Segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuhmu saat ini keluar, terjadi kesembuhan. Semua jemaat-Mu, semua sahabat Yesus penyembuhku meletakkan pengharapan di kaki Yesus. Kami datang kepadamu Yesus, sumber pengharapan kami, sumber kesembuhan kami, sumber perlindungan kami, sumber tempat kami dipermuliakan, sumber pengharapan, sumber segala sesuatu. Saat ini oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Mujizat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Yang belum memiliki anak sudah puluhan tahun, bertahun-tahun menikah, hari ini kandunganmu diberkati. Tuhan menganugerahkan anak di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu. Anak yang sehat, anak yang diberkati, anak yang berjalan dalam urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau yang baru membuka usaha, usahamu diberkati. Tuhan memberikan hikmat kepadamu untuk engkau mengelola, memajukan usahamu. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau yang sedang mengikuti tes CPNS, engkau diberikan hikmat pengetahuan, sehingga engkau mengalami kelulusan, keberhasilan. Nama Yesus ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami yang meletakkan segala pengharapan kami, doa kami, permohonan kami di kaki-Mu. Kami tidak dipermalukan dan kami terima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sahabat Yesus penyembuhku. Tuhan Yesus memberkati.